أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib, khususnya pengurus masjid dan para tokoh masyarakat, orang tua kami dan kita semua insyaallah yang berada di tempat yang baik ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dicintai oleh Allah di atas muka bumi. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di antara tempat yang dicintai oleh Allah di atas muka bumi yaitu adalah masjid-masjidnya. Maka kita berharap ketika Allah menempatkan kita di masjid-masjidnya itu sebagai pertanda bahwa Allah cinta dengan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada beliau, insyaallah kita termasuk di antara yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita terkait dengan fikih ibadah. Dan kita masih membahas tentang solat atau yang berkaitan dengan ibadah solat. Dan kita sudah membahas tentang sunanus solat, yaitu sunnah yang terkait dengan solat. Dan secara umum kita sebutkan bahwa ulama Syafi'iyah atau mazhab Imam Syafi'i ini membagi sunnah menjadi dua. Ada yang disebut dengan sunnah ab'ad, ada yang disebut dengan sunnah hayat. Sunnah ab'ad yaitu adalah sunnah yang ketika tertinggal maka dianjurkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad itu? Sudah kita kaji. Yang disebut dengan sunnah ab'ad kunut, tahiyat pertama. Nah, itu sunnah ab'ad. Jadi kalau kunut subuh tertinggal dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita buka perbedaan mazhab, nanti dalam mazhab lain tidak dianjurkan. Jangankan sujud sahwinya, kunutnya tidak dianjurkan. Nah, tapi itulah perbedaan fikih. Nah, ketika kita misalnya mengkaji fikih Syafi'i, dan ini yang banyak dikaji di Indonesia, karena dari dulu kan memang Syafi'i yang banyak kerajaan. Jadi mazhab di suatu negara ini biasanya itu mengikuti kerajaan-kerajaannya dulu. Nah, kalau kita kan dari sejak zaman dahulu kerajaan-kerajaan di Nusantara itu bermazhab Syafi'i.
Nah, makanya kemudian kalau kerajaan ini kan biasanya punya mufti. Nah, mufti itu kan tentu mengikuti sesuai dengan pedoman mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu. Kalau dia kerajaannya bermazhab Syafi'i, maka tentu muftinya nanti berfatwa sesuai dengan mazhab kerajaannya itu. Sama dengan di Turki. Di Turki dulu Turki Utsmani itu mazhabnya Hanafi. Turki Utsmani itu khilafah Islam yang terakhir. Besar tuh Turki Utsmani, menguasai banyak negara. Itu mazhabnya Hanafi. Jadi sampai sekarang Turki itu bermazhab Hanafi banyaknya gitu. Sampai sekarang kalau kita ke Turki itu banyaknya di sana mazhabnya Hanafi. Nah, ini dari sisi mazhab. Begitu juga dengan negara-negara lain, misalnya di Pakistan, India, itu mazhab Hanafi banyak. Maroko, Tunis, daerah-daerah sana itu banyak mazhab Maliki. Karena kerajaannya pula bermazhab Maliki dahulu. Nah, kita di Nusantara atau negeri-negeri yang serumpun Melayu, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, itu mazhabnya Syafi'i banyaknya. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i, sunnah dalam sholat ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sunnah ab'ad, itu adalah sunnah-sunnah yang apabila tertinggal maka dianjurkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Ya, sunnah ab'ad itu yang tadi kunut salat subuh atau kunut di dalam salat witir separuh Ramadan terakhir. Jadi kita Ramadan itu kan 30 hari. Nah, jadi ketika sudah pertengahan sampai akhir itu witirnya dianjurkan untuk kunut dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau tertinggal dianjurkan juga untuk sujud sahwi, sama dalam kunut salat subuh. Begitu kira-kira dalam mazhab Syafi'i terkait dengan sunnah ab'ad tersebut. Kemudian tahiyat pertama. Tahiyat pertama duduknya itu adalah sunnah, baca tahiyatnya juga sunnah. Artinya kalau dia tertinggal dianjurkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Nah, tapi kalau misalnya sunnah ab'ad ini tertinggal dan tidak diganti juga dengan sujud sahwi, tidak ada masalah. Jadi tidak kunut, tidak juga diganti dengan sujud sahwi, tidak masalah. Nah, cuman kalau dalam mazhab Syafi'i tentu kelewatan satu fadilah, kelewatan satu keutamaan itu. Kemudian ada yang disebut dengan sunnah hayat. Nah, sunnah hayat ini yang kita sebutkan bahwa sunnah-sunnah yang ketika tertinggal atau ditinggal itu tidak mesti diganti dengan sujud sahwi. Nah, seperti misalnya apa? Mengangkat tangan ketika ingin ruku, mengangkat tangan ketika i'tidal. Nah, itu sunnah-sunnah terkait dengan hayat namanya. Membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika ingin baca Al-Fatihah. Itu sunnah. Ini sering ditinggal, sering dilupakan atau sering ditinggal. Dan kadang orang tidak tahu bahwa ternyata membaca ta'awuz sebelum membaca bismillah, baik sebagai imam maupun sebagai makmum, itu ta'awuz itu disunnahkan. Ada beberapa sirah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh. Atau boleh juga a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Nah, itu dianjurkan, disunnahkan. Jadi sebelum kita baca Al-Fatihah, baik sebagai imam atau sebagai makmum, dia kan dalam mazhab Syafi'i makmum juga wajib baca Al-Fatihah. Nah, sebelum baca Al-Fatihah, sebelum baca bismillah, dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir, tapi disirkan. Disamarkan. Andaikan tertinggal, tidak dianjurkan untuk diganti dengan sujud sahwi.
Karena itu namanya hayat. Sama dengan tadi mengangkat tangan, ingin i'tidal kan disunahkan mengangkat tangan, ingin ruku disunahkan mengangkat tangan, ingin i'tidal disunahkan mengangkat tangan. Berdiri dari tahiyat pertama itu disunahkan mengangkat tangan. Berbeda dengan ketika berdiri dari sujud. Nah, kalau kita seperti misalnya sujud pertama, itu kan kita berdiri dari sujud rakaat pertama. Kalau rakaat kedua itu berdiri dari tahiyat. Nah, itu berdiri dari tahiyat disunnahkan untuk mengangkat tangan. Itu sunnah hayat namanya. Kalau tertinggal tidak dianjurkan untuk mengganti dengan sujud sahwi karena hayat. Rakaat ketiga begitu juga. Karena rakaat ketiga biasanya berdiri dari sujud sehingga tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan. Nah, itu sunnah hayat. Banyak sunnah hayat. Termasuklah doa iftitah. Doa iftitah kita sebutkan bahwa masuk sebagai sunnah hayat juga. Itu doa iftitah dengan berbagai macam versinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, itu ada juga wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dalam mazhab Syafi'i boleh ditambah dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu, boleh. Atau boleh juga menggunakan versi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Itu apa namanya, sunnah hayat. Jadi sunnah hayat ini istilahnya ada kelonggaran di dalamnya. Sama dengan tadi baca doa iftitah, memang sunnah itu baca doa iftitah bagus sekali. Tapi kalau tertinggal tidak ada masalah. Di kita kadang-kadang beda baca doa iftitah, kadang-kadang menyalahkan. Padahal itu perkara sunnah gitu. Dalam mazhab Syafi'i yang utama doa iftitahnya itu adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu yang afdal. Makanya kata Imam Nawawi, afdalnya doa iftitah ini, afdalnya semua dibaca. Afdalnya, kan banyak tuh versinya. Mungkin hampir 10 atau ada 10 versi mungkin doa iftitah. Kalau mau dibaca semua bagus tuh, terutama kalau sholat sendirian gitu. Ini kadang-kadang sholat berjamaah panjang, tapi kalau sendiri singkat sesingkat-singkatnya. Itu tabiat kita sebagai manusia. Kalau sholat sendiri itu cepat, tapi kalau sholat berjamaah kan ikut imam. Imamnya biasanya kalau sholat berjamaah agak lama. Karena ya namanya imam kan harus memperhatikan geraknya, bacaannya, sehingga agak lama. Karena imamnya lama kan makmum jadi wajib lama juga gitu. Tapi kalau sholat sendiri kan cepat itu. Itu bagusnya kalau kita berjamaah. Jadi kalau berjamaah kan apa namanya, serigala itu menerkam ketika kambing itu terpisah dari rombongannya. Nah, begitu juga setan. Setan itu lebih mudah menggelincirkan di saat kita sendiri daripada di saat kita bersama-sama. Nah, maka dengan kita sholat berjamaah, insya Allah itu meminimalisir daripada pengaruh setan di dalam sholat kita. Nah, itu meminimalisir lah. Memang ya tidak lepas juga. Ya, namanya setan itu kan kerjaannya itu adalah menggoda kita. Inna syaitana aduwwum mubin. Jadi setan itu adalah musuh yang nyata. Dia tidak pernah akan melepaskan kita. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim. Aku datangi mereka dari seluruh penjuru mata angin, dari depan, belakang, kanan, kiri. Pokoknya tidak ada istilah menyerah setan itu.
Walaupun sholat berjamaah kadang-kadang pikiran kita menghayal kemana-mana juga tuh, melayang. Untung saja khusyuk itu bukan syarat sah sholat. Jadi khusyuk bukan rukun sholat. Khusyuk mulai dari awal sampai akhir. Tapi diharuskan ketika niat itu hadir dalam hati. Paling tidak di situ. Nah, maka oleh karena itu yang sunnah-sunnah ini adalah sesuatu yang dilonggarkan, sesuatu yang dimudahkan. Artinya ketika perkara sunnah itu adalah perkara yang lapang di dalamnya. Seperti tadi, ya kalau tinggal ta'awuz tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Doa iftitah tidak dibaca, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Mau pilih yang mana saja doa iftitah bagus. Mau dibaca semua bagus. Mau pilih salah satunya, kata Imam Nawawi, kalau mau milih salah satunya, yang afdolnya adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, itu dalam mazhab Syafi'i. Cuman hari ini ada kemudian orang dapat hadis baru, dia dapat hadis kan, mungkin baru tahu Allahumma ba'id baini, dibilangnya begini, baca doa iftitah wajjahtu wajhi itu tidak afdol katanya. Yang afdol itu apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Jadi menyalahkan, ini yang tidak bagus ini. Menyalahkannya itu. Jadi kalau misalnya mau baca Allahumma ba'id, silahkan. Allah wajhatu, silahkan. Memakai subhanakallahumma, silahkan. Tidak ada masalah. Tapi ketika menyalahkan, merendahkan atau mempersoalkan, nah ini yang jadi masalah sebenarnya. Dan itu kita ketemu orang-orang seperti itu. Bahkan Bapak Ibu, ada sekolah-sekolah tertentu yang mana ketika dia masuk ke sekolah itu nanti dia tidak akan hafal lagi itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Yang dihafal itu apa? Allahumma ba'id. Itu tidak masalah gitu. Tapi ketika nanti dia dengar wajjahtu wajhiya, itu salah tuh doa iftitahnya, itu tidak betul. Yang betul itu apa? Yang betul itu adalah Allahumma ba'id. Ini salah nih. Ini tidak betul ngajinya ini. Ngajinya tidak lengkap itu. Ambil hadis, satu hadis, paham dia, hafal satu hadis, menyalahkan yang lain. Itu berarti dia kurang piknik ngajinya. Kurang luas ngajinya gitu. Menyalahkan. Nanti Bapak Ibu jangan salah. Anaknya pulang sekolah, Bapak Ibu baca wajah tu, dia bilang, salah tu Pak. Yang betul tu Allahumma ba'id. Itu. Jadi itu ada sekarang seperti itu. Baru dapat hadis dia doa buka puasa. Dulu yang sering kita baca, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Nah, ketemu hadisnya, zahabaz zam'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini yang betul nih. Allahumma lakas sumtu bid'ah. Bid'ah dari mana? Itu juga hadis. Allahumma lakas sumtu hadis, zahabaz zam'u juga hadis, dua-duanya hadis itu. Nah, tapi karena dia ya tadi mungkin kurang piknik, tahu satu hadis, dapat satu hadis langsung menyalahkan. Ini bermasalah ini. Jadi kalau perkara ulama kita berbeda pendapat itu suatu yang lapang. Mestinya kita saling mengerti, saling memahami, saling menghargai. Nah, maka hal-hal yang sunnah ini sifatnya tidak mesti kita berkeras hati. Kalau orang berbeda amalan, berbeda keyakinan, ya silahkan. Tapi jangan menyalahkan, jangan merendahkan. Nah, itu kalau terkait dengan persoalan fikih. Dan masing-masing ulama itu sudah ada dalilnya masing-masing. Itu sunnah-sunnah yang disebut sebagai sunnah hayat. Sunnah hayat yaitu adalah sunnah yang tidak dianjurkan ketika terlupa atau tertinggal, tidak dianjurkan untuk mengganti sujud sahwi. Nah, termasuk di antara sunnah hayat itu adalah dalam pandangan ulama yaitu merenggangkan jarak kaki. Nah, jadi merenggangkan jarak kaki selebar bahu. Selebar bahunya, kira-kira begitu. Itu sunnahnya. Nah, jadi kita merenggangkan, sunnah itu. Sunnah merenggangkan. Kalau berlebih dia sampai meluas, itu makruh nanti jatuhnya. Makruh, tidak baik. Jadi jangan dilebarkan untuk mencari kaki kawan gitu.
Karena itu bisa jadi makruh nanti. Pokoknya kita sudah melebarkan selebar bahu, nah itu sudah dapat sunnahnya gitu. Ya, memang kita diperintahkan untuk merapatkan shaf, tapi maksudnya rapat shaf itu adalah lurus dan rapat itu tidak mesti harus ketemu kaki dengan kaki, tidak mesti gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzu bainal manakibi, sentuhkan antara bahu dengan bahu gitu. Nah, biasanya kalau kita sudah takbir Allahu Akbar, nah, biasanya bahu kita tuh sudah bersentuhan gitu. Nah, jadi sunnahnya jarak kaki itu adalah selebar bahu lah kira-kira gitu. Itu sunnahnya. Nah, makanya ada yang menyebutkan bahwa ketika melebarkan jarak telapak kaki dengan tujuan untuk menyentuhkan kaki kawan, itu makruh nanti. Nah, kan sering terjadi begitu kan, orang melebarkan demi untuk menyentuhkan kaki, itu tidak dianjurkan. Itu yang dianjurkan adalah sekedar membuka selebar bahu, itu yang dianjurkan. Nah, kalau melebarkan misalnya jauh kan, tapi dilebarkan untuk bersentuh, nah nanti bisa jatuh makruh malah nanti. Itu perlunya kita mengaji dengan baik, sehingga kita beramal tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tetapi sesuai dengan ilmu. Jadi amalan itu perlu dibangun dengan ilmu, bukan sesuai dengan hawa nafsu atau sesuai dengan dengan fanatisme, sesuai dengan kita tahu satu fanatik dengan itu, jangan. Ini pun apa yang saya sampaikan ini bisa jadi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain. Ya itu masing-masing. Ya inilah namanya kita mengaji gitu. Nah, itu termasuk diantara yang sunnah-sunnah di mana ketika tertinggal tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, karena kita mengkaji bahwa ketika sunnah ab'ad itu ditinggal, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Maka kemudian para ulama kita dalam mengkaji fikih juga membahas tentang hakikat sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu hakikatnya seperti apa, tata caranya seperti apa, kemudian bagaimana kaifiahnya atau cara daripada sujud sahwi. Sujud sahwi disebutkan bahwa sesuatu yang dilakukan adalah sujud yang dilakukan disebabkan karena ada yang dilupakan atau ada keraguan di dalamnya. Nah, itu sebab sujud sahwi. Dan memang sujud itu adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekat seorang hamba ketika kepada Tuhannya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru minad du'a. Perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Karena itu posisi yang di mana posisi seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dekat di situ bukan bermakna jarak. Tapi dekat di situ adalah bermakna bahwa dekat itu adalah bermakna kedudukan. Jadi kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan artinya ketika dia sujud dekat jaraknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika seseorang melakukan kesalahan karena tadi mungkin dia lupa atau karena dia terjadi keraguan dalam dirinya, maka dianjurkan untuk bersujud. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, diantaranya adalah untuk menyempurnakan. Nah, jadi kekurangan itu disempurnakan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, fa huwa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yudrik kam shalla thalathan am arba'an falyutrihi syakka
wal yabin ala ma istayqana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim. Fa in kana shalla khamsan syafa'an lahu salatu wa in kana shalla itmaman li arba'in kana targhiman lisyaitan. Nah, jadi ini hadis dalil tentang sujud sahwi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi, kalau ragu, syakka, ada keraguan, falam yadri kam shalla salasan am arba'an, dan dia berusaha untuk mengingat tapi juga tidak ingat gitu. Ini 3 apa 4 gitu. Nah, jadi ada keraguan. Itu yang disebut dengan sahwun. Sahwun itu artinya terjadi sebuah kelalaian. Jadi dia agak sedikit kurang fokus gitu. Itu sahwun. Makanya nanti bacaannya kan subhanaka man la yanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa gitu. Falam yadri kam shalla salasan am arba'an, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyutrihi syakka, maka hendaklah dia menghilangkan keraguan. Nah, keraguan di sini kan yaitu adalah keraguan di sini ragu dia 3 atau 4 gitu. 3 atau 4. Jadi ragunya antara 3 dengan 4. Berarti di sini dia yakin 3 gitu. Kalau yakin 3 sudah yakin. Cuman dia ragu apakah sudah 4. Kan gitu. Berarti di titik ragunya di mana? Di 4-nya berarti. Ini udah 4 apa belum ya? Berarti kalau di 3 kan sudah yakin tuh. Makanya ya memang dalam sholat ini kita dituntut untuk khusyuk, untuk fokus. Tapi ya gimana lagi, kita sebagai manusia namanya al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan khilaf, lupa kan. Makanya kita dalam sholat ya dianjurkan didahului dulu dengan hal-hal yang memang membuat kita khusyuk. Seperti berwudu. Berwudu itu kan artinya kita mensucikan diri kita, membersihkan diri kita. Itu kan aba-aba untuk menuju sholat sebenarnya. Bahwa bagaimana kita dalam sholat itu betul-betul memang mempersiapkan mental kita, mempersiapkan juga zahir badan kita. Itu berwudu. Makanya berwudu kan dituntut juga khusyuk. Bagaimana kita menghayati bahwa kita membasuh muka kita dengan sempurna, membasuh tangan kita dengan sempurna. Nah, itu kan dimulai dari situ sebenarnya, kekhusyukan itu. Artinya sudah hadir Allah di dalam hati mulai sejak dia bersuci gitu. Ada penghayatan. Nah, begitu juga dengan ketika dia mendatangi sholat, kalaupun dia sudah terlambat maka jangan tergesa-gesa, jangan berlari-lari gitu. Tapi tetap dia berjalan dengan pelan. Agar dia tetap tenang gitu, agar dia membantu kehusukan. Memang sholat diperintahkan untuk segera gitu. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau azan sholat Jumat sudah berkumandang, maka kata Allah fas'au ila dzikrillah, maka segera mengingat Allah. Fas'au, cepat, itu perintah bersegera, terutama bagi para kaum laki-laki itu. Nah, kadang-kadang hari Jumat udah azan, udah khatib masih lambat-lambat gitu kan. Nah, itu harus segera itu. Allah perintahkan kita. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin cepat maka dia pahalanya semakin besar. Diperumpamakan kalau cepat datang dapat sapi, dapat unta, dapat sapi, nanti makin siang dapat kambing, makin siang dapat ayam, makin siang dapat telur, makin siang nanti nggak dapat apa-apa. Dapatlah sah solatnya insyaallah. Tapi kan banyak kelewatan fadilah gitu. Nah, maka Allah perintahkan untuk kita bersegera kalau kebaikan. Fas'au ila dzikrillah. Jadi kalau terkait dengan solat, terkait dengan akhirat, terkait dengan kebaikan, itu Allah selalu mengatakan segera, cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat
wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu kenapa arti musara'ah? Wasari'u, cepat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, segera cepatlah kepada ampunan Tuhanmu. Wa ila jannatin arduha as-samawati wal ard, dan kepada surga yang mana surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa ya Allah surga seluas langit dan bumi itu? Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kalau persoalan ampunan, persoalan akhirat, persoalan solat, Allah selalu segera. Fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Itu. Fafirru ilallah. Tapi ketika Allah berbicara tentang urusan dunia, maka Allah perintahkan kita berjalan. Famshu fi manakibihi, maka berjalanlah di atas muka bumi ini untuk mencari karunia rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rezeki sudah dijamin kan gitu. Tapi saya sendiri kadang-kadang dibalik gitu. Kalau untuk dunia cepat gitu. Tapi kalau untuk akhirat kadang-kadang nanti ajalah dulu. Itu tabiat kita sebagai manusia. Tapi Allah suruh kita bersegera untuk kebaikan. Tapi walaupun demikian Allah perintahkan kita cepat, segera. Tapi ketika kita mendatangi sholat dalam keadaan terlambat, jangan berlari-lari pula. Tetap dia bagaimana tenang. Jadi berjalan seperti biasa atau agak dipercepat sedikit. Kata Nabi SAW, apa yang bisa kamu dapatkan sholat, dan apa yang tertinggal maka ditambah. Itu kata Nabi SAW. Jadi agar bagaimana kita tetap konsentrasi kita tetap terfokus nanti. Namun demikian ketika kita sudah mengusahakan dan kemudian terjadi keraguan, maka itu juga ada fikihnya, ada jalan keluarnya. Maka kata Nabi SAW, kalau dia ragu antara 3 atau 4, berarti kan dia ragunya di 4. Di 3-nya sudah yakin. Ini sudah 4 atau masih di 3. Berarti kan diyakinnya 3 itu diyakinnya, ragunya di 4. Maka kata Nabi SAW, singkirkan keraguan. Jadi singkirkan keraguan. Jadi keraguannya itu yang disingkirkan. Berarti dia ragunya di 4, berarti singkirkan itu 4. Maka tetap hitungannya 3. Lalu kemudian dia tambah lagi. Maka kemudian setelah itu kata Nabi SAW, wal yabin ala mastaqana thumma yasjudu sajdataini qabla yusallim. Kemudian kata Nabi SAW, setelah itu nanti dia sujud 2, yasjudu sajdataini qabla yusallim. Nanti dia sujud 2 kali sebelum dia salam. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi sujud sahwi itu sebelum salam 2. Karena nanti ada juga mazhab lain. Imam Malik misalnya mengatakan bahwa sujud sahwi itu setelah salam. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i berlandaskan hadis ini bahwa thumma yasjudu sajdataini qabla yusallim. Jadi dia sujud 2 sujud sebelum salam, setelah tahiyat. Itu sebelum salam dia sujud. Itu sunnahnya seperti itu. Jadi itu dianjurkan sunnah. Andaikan itu tertinggal juga tidak ada masalah gitu. Karena memang sunnah pada hakikatnya tertinggal tidak menjadikan sholat menjadi tidak absah. Sholatnya tetap sah gitu. Kemudian sujud sahwi ini memang sunnah gitu. Sunnah sujud sahwi itu. Tetapi sujud sahwi kemudian bisa menjadi wajib gitu. Kapan dia menjadi wajib? Ketika imam sujud sahwi. Jadi ketika imam sujud sahwi, maka otomatis makmum wajib juga ikut kepada imam. Walaupun makmum itu bingung, ini imam ni sujud sahwi untuk apa ini? Apalagi dia masbuk misalnya kan, masbuk dia baru dia
takbir Allahu Akbar, habis itu duduk, imam Assalamualaikum, habis itu imam baca tahiyat sebentar, habis itu dia sujud itu. Sujud sahwi. Kan masbuk dia, tak tahu imamnya apalah kok tiba-tiba sujud sahwi. Itu tetap ikut, itu wajib ikut. Nah, jadi ketika imam sujud sahwi sebagai konsekuensi makmum, ya wajib ikut. Wajib juga ikut kepada imamnya gitu. Karena dia wajib mengikut kepada imam. Nah, makanya disebutkan bahawa wajibu sujudus sahwi fi halatin wahidah wa hiya halatu mutaba'atul muqtadi li imamihi walau kana masbuqan, meskipun dia masbuk. Fa idza sajada li sahwin wajaba yasjuda tab'an li imamihi. Kalau imamnya sujud sahwi, maka wajib dia ikut sujud sahwi tab'an li imamihi, kerana dia mengikut imamnya gitu. Kita sebagai makmum kan kita sudah makmuman. Nah, maka kita makmum. Maka kalau imam kita kunut, ya kunut juga. Imam kita tidak kunut, tak apa-apa tak kunut. Kena mengikut imam. Imam kita sujud sahwi, wajib kita sujud sahwi. Li'anna al-mutaba'ata lazimatun, karena mengikuti imam itu adalah keharusan. Fa illam yasjud batalat salatuhu, kalau dia tidak sujud batal solatnya. Maka wajib ketika imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi juga, walaupun dia enggak tahu apa itu yang sebab sujud sahwinya imam. Wa wajaba alaihi i'adatuha illam yakun qad nawa al-mufaraqah. Jadi kalau dia imamnya sujud sahwi, dia tidak sujud sahwi, batal solatnya sebagai makmum. Kalau solatnya batal berarti wajaba alaihi i'adatu, harus dia mengulang solat itu, wajib dia mengulangnya. Kecuali illam yakun qad nawa al-mufaraqah, kecuali kalau dia tidak sujud itu sudah niat berpisah dengan imam. Jadi ada namanya nawa al-mufaraqah minal imam, niat berpisah dari imam. Itu boleh dalam kondisi tertentu, karena ada alasan. Misalnya imamnya salah-salah baca Al-Fatihah. Salah-salah baca Al-Fatihah kan bermasalah solat. Itu makmum boleh niat berpisah dari imam. Itu. Tapi ini fikih tersendiri gitu. Jangan dikit-dikit pisahlah dengan imam. Nah, itu masalah pula nanti jadi fitnah gitu. Tiba-tiba dia ingin cepat, imamnya ini panjang kali bacaannya. Pisah ajalah dari imam. Itu enggak. Itu dalam kondisi tertentu, dalam keadaan hal-hal tertentu. Tidak semudah itu dikit-dikit pisah dari imam itu. Nah, itu kira-kira terkait dengan sujud sahwi, karena waktu yang terbatas. Barangkali sebelum habis waktunya ada tanya jawab atau diskusi, dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Kita membaca Al-Fatihah lagi setelah imam selesai membaca Al-Fatihah dan mengucapkan amin kita bersama-sama. Kapan lagi kita menyimak bacaan imam tersebut? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ini termasuk juga khilafiyah terkait dalam masalah wajibnya makmum membaca Al-Fatihah. Nah, kalau solat sendiri kan wajib kita membaca Al-Fatihah. Nah, kalau berjamaah imam wajib membaca Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i makmumnya juga wajib. Dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa wajib bagi imam dan makmum membaca Al-Fatihah.
berdasarkan perintah atau hadis secara umum. Jadi hadis secara umum menyebutkan bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bahwa tidak ada solat atau tidak sah solat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan hadis ini dalam kajian atau dalam mazhab Imam Syafi'i itu umum berlaku, baik sebagai imam ataupun sebagai makmum, baik dalam solat berjamaah ataupun sebagai solat sendiri gitu. Jadi Al-Fatihah itu menjadi rukun, menjadi wajib bagi imam dan makmum dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kecuali memang ada kondisi di mana makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Ketika makmum masbuk, Allahu Akbar, tiba-tiba imamnya ruku, di situ tidak wajib membaca Al-Fatihah makmumnya. Berarti Fatihahnya ditanggung oleh imam karena dia tidak sempat. Makanya kalau kita masbuk, kira-kira imam itu sudah mau sujud, tidak usah baca doa iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kira-kira kita masbuk dan kira-kira dapatnya ketika baca doa iftitah tidak dapat Al-Fatihah, maka diutamakan Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu adalah wajib, doa iftitah sunnah gitu. Misalnya kita masbuk baca, imam baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Sudah sampai situ dia. Jadi tinggal dikit lagi. Itu jangan baca doa iftitah. Doa iftitah sunnah, sementara Al-Fatihah adalah wajib. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka oleh karena itu dalam mazhab Imam Syafi'i imam itu disunnahkan untuk diam sejenak setelah waladdallin amin. Ada namanya saktah latifah. Jadi diam sejenak imam itu sebelum membaca ayat disunnahkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam disunnahkan diam sejenak, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Itu begitu sunnahnya. Tapi kalau imam tidak memberi, tidak masalah juga gitu. Maka tadi Pak, itu artinya imam itu membaca Al-Fatihah tidak berkontradiksi dengan dia mendengarkan gitu, karena diberi kesempatan. Tapi dalam mazhab Syafi'i memang begitu, diberi kesempatan atau tidak diberi kesempatan, dia tetap wajib membaca Al-Fatihah. Memang dianjurkan baca Al-Fatihah itu adalah setelah imam membaca Al-Fatihah. Tapi membaca bareng dengan imam boleh. Terus kan kita dianjurkan untuk mendengar itu kalau tidak dalam sholat. Karena dalam sholat kita punya kewajiban juga, makmum sebagai kewajiban juga, itu yang lebih afdol. Artinya membaca bagi makmum lebih afdol daripada mendengarkan di dalam sholat. Itu dia. Ini memang berbeda dengan mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik mengatakan bahwa di dalam sholat pun mendengarkan lebih afdol daripada membaca. Maka dalam mazhab Imam Malik kita tidak dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah sebagai makmum, tapi yang dianjurkan adalah mendengarkan bacaan imam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Jadi ini terkait dengan dalil tadi. Ini ulama ini punya dalil, ulama ini punya dalil. Maka oleh karena itu kita dalam persoalan seperti ini ya bagus, jadi artinya kita kan mestinya mendengarkan. Ya, betul. Tetapi dalam sholat karena kita punya kewajiban sendiri, maka kita tidak dianjurkan untuk mendengarkan. Kita dianjurkan untuk menjalankan kewajiban kita dan digabungkan juga, karena ketika membaca Fatihah kan kita mendengarkan. Setelah membaca Fatihah kita sibuklah dengan kewajiban kita. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik tetap kita dianjurkan untuk mendengarkan dari awal sampai akhir. Itulah kalau kita menyikapi dengan baik, maka perbedaan itu akan menjadi rahmat bagi kita, menjadi kelapangan. Suatu saat sempat baca Al-Fatihah, bagus baca Al-Fatihah. Tapi kadang-kadang kita dalam kondisi tertentu karena begitu nikmatnya bacaan imam, lupa baca Al-Fatihah. Karena begitu enaknya sholat di Masjidil Haram, mendayu-dayu suara Imam Sudes itu ditunggu-tunggu. Maka ketika dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lupa baca Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena terlalu khusyuk mendengarkan bacaan Syekh Sudais. Artinya kita tidak baca Fatihah, solat kita tetap sah menurut mazhab Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Itu kalau kita menyikapi perbedaan dengan lapang dada. Baik, itu yang dapat saya kaji. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.